Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu, terima kasih. Bab 338. Hei gadis, Tuan Li memintamu untuk datang, apa kau tidak mendengar kami? Ketika Ningxi tidak menanggapi sama sekali, para pemuda di depan Tuan Li menjadi tidak senang dan nada bicara mereka langsung berubah tidak bersahabat. Mereka sama sekali tidak menyangka wanita itu tidak bergerak sedikit pun meskipun telah berkali-kali diundang dan dia terus saja meminum minumannya, seolah-olah dia tidak mendengar mereka sama sekali. Dasar jalang. Sebelum dia selesai mengumpatnya, Tuan Li mengulurkan tangan untuk menepuk bahunya dan tertawa, ini bukan cara untuk menggoda gadis. Proses penaklukan harus dinikmati, mengerti? Ketika mendengar apa yang dikatakan Tuan Li, pemuda itu tertawa, Tuan Li, Anda mengatakan bahwa saya terlalu terburu-buru. Kita tidak bisa menghadapi gadis-gadis seperti ini. Kita akan membutuhkan Tuan Li untuk melakukannya sendiri. Kami para lelaki hanya akan menonton dan belajar dari samping. Lain kali, kami pasti tidak akan mempermalukan Anda. Tuan Li menganggukkan kepalanya dengan ekspresi puas, dan berkata dengan nada senior, untuk mendekati gadis seperti ini, kamu tidak bisa terburu-buru, kamu harus melakukannya perlahan. Setelah berkata demikian, dia mengamati Ningxi sekilas, lalu berjalan kembali ke tempat duduk VIP-nya bersama teman-temannya. Ningxi melihat bahwa para pria itu tidak lagi menggodanya, jadi dia tidak lagi memperhatikannya. Dia terus menikmati minumannya dan mendengarkan musik yang menenangkan. Dia menggambarkan semacam sikap tidak peduli dalam situasi yang begitu santai, dan itu tampaknya membuatnya tampak lebih menarik. Sambil menunggu tagihannya, Ningxi masuk ke Weibo-nya. Dia menyadari bahwa dia sudah lama tidak memperbarui Weibo-nya. Karena drama tersebut akan segera diluncurkan, akan lebih baik untuk sedikit meningkatkan popularitasnya. Dia berpikir sejenak, lalu menulis sebuah posting dan mengunggahnya. Saat saya mendengarkan suara angin dan hujan di jendela saya di malam hari, mimpi-mimpi itu mulai datang. Menghitung mundur menuju peluncuran. Tak lama kemudian, komentar dan suka mulai berdatangan dan banyak anggota tim drama juga membagikannya. Jiang Muye membagikannya dan menambahkan, melalui suka dan duka selama 10 tahun, saat mereka semakin tidak khawatir dan melupakan diri mereka sendiri, yang sangat akurat menggambarkan hubungan Meng Changge dan Sun Huanqing yang sangat menyentuh, High Plus P. Begitu Jiang Muye mengunggahnya, seluruh penggemar daring langsung heboh dan mulai membahas Meng Changge dan Sun Huanqing, pasangan paling populer yang di C+P oleh banyak orang. Pada saat yang sama, di ruang VIP lantai tertinggi Bar Carlos, Lu Tingqiao sedang minum ketika ponsel di atas meja bergetar dengan suara notifikasi. Dia mengkliknya dan melihat notifikasi Weibo baru. Itu adalah status yang baru saja diposting Ningxi. Dia telah mengatur profil Ningxi menjadi favorit dan bahkan mengatur program di teleponnya sehingga setiap kali Ningxi memperbarui profil, telepon itu akan secara otomatis berbunyi notifikasi untuk mengingatkannya. Lu Jingli yang melihat ini cukup terkesima, wah, kakak, kamu benar-benar keterlaluan. Kamu bahkan punya pengaturan khusus untuk mengawasi setiap gerakannya. Aku benar-benar tidak bisa mengerti ide romantismu yang logis. Lu Tingqiao mengabaikan saudaranya dan fokus pada status Weibo Ningxi. Kalimatmu pendek sekali, kau tidak akan bisa memahami apapun. Lu Jingli bergumam pelan. Kemudian, dia melihat jari-jari panjang dan ramping saudaranya mengetik pesan untuk dikirimkan kepada Ningxi. Lu Jingli berani mengintip untuk melihat apa yang tertulis, lalu menutup matanya dan berguling di kursinya. Ah, sial. Mataku yang berharga. Aku seharusnya tidak mengintip. Dia benar-benar mencarinya. Dia pikir saudaranya sedang dalam situasi patah hati, jadi membacanya tidak akan menjadi siksaan, tetapi siapa sangka itu jauh lebih buruk.